Gibran. Semua masyarakat Indonesia ini tidak sedang mengejekmu atau tidak sedang menyalahkanmu. Masyarakat Indonesia ini sedang mencintai masa depan bangsanya. Dan kamu sekarang sedang dianggap sebagai orang yang tidak membantu mereka untuk menemukan cita-cita bangsanya. Buktikan itu salah. Mana ya? Buktikan itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ada video yang lumayan viral itu dari Mas Sabrang yang menyebutkan Gibran, kemudian ada gestur tertawa dari penonton ya, yang mana sangat bisa difahami ya, tertawa itu ada karena memang gaya bicaranya Mas Sabrang ini seperti kayak ke ade aja begitu ya. Nah, video ini relevan karena memang saya sudah sering membahas ya di dalam video-video itu bahwa pola pikirnya termul ya, saya katakan termul sekarang karena memang mereka sudah mengakui diri mereka sebagai termul. Pola pikirnya termul itu pola pikir politik terus ya, pola pikir yang terkotak-kotak ya, terpolarisasi begitu. Ini semuanya adalah permasalahan politik, sampai-sampai mereka itu membuat istilah kelompok 19% lah, kemudian kelompok 26% lah ya, memakai kalah politik begitu ya. Padahal saya sendiri tidak termasuk pada dua-duanya karena saya tidak memilih siapapun pada waktu pemilihan kemarin. Cuman saya tetap memiliki kepedulian terhadap demokrasi yang ada di Indonesia, yang mana apabila itu dicederai ya akhirnya merasa tersakiti juga kita begitu. Nah, dan ternyata ya keviralan ini tidak disukai oleh termul-termul, termasuk di dalamnya ada ini yang dulu itu terkenal namanya DJ Anak Jenderal ya, sekarang udah rubah namanya tuh DJ Anak Termul di dalam channelnya. Ini langsung diambil dari channelnya dia. Ini kita akan saksikan saja langsung ya. Gibran. Nah itu keturunan Cak Nun ini. Sebentar, ini tidak di teruskan ya sama pemilik channel ini, padahal ada tuh bahasanya itu kalau tidak salah begini, Gibran ya, kamu itu kira-kiranya ya menyadarkan kepada Gibran bahwa orang-orang yang menginginkan Gibran itu untuk mundur lah, katakan demikian ya, itu adalah orang-orang yang peduli kepada demokrasi begitu, peduli kepada masa depan Indonesia sebagai negara yang demokrasi. Ini tidak dicantumkan nih oleh si DJ ini. Nah, ini DJ yang tidak disawer di atas panggung ya, disawernya mungkin di belakang layar, entah. Cuman sangkaan ke sana ada. Jadi kita akan saksikan itu ya, konteksnya itu. Saya pikir tadinya ini diteruskan dulu semuanya, ternyata tidak begitu. Nah, konteksnya itu Mas Sabrang ini mengatakan bahwa orang-orang yang menginginkan Gibran itu setidaknya untuk mundur baik-baik ya, itu adalah orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap arah demokrasi bangsa Indonesia. Nah, bagaimana kemudian si DJ Anak Termul ini mengomentari itu? Nah, ini akan kita saksikan nih. Ketika Bapak Jokowi dihina oleh bapaknya sebagai Firaun, ini keturunannya Cak Nun ini membela bapaknya habis-habisan. Dan ketika Mas Gibran menjadi wapres, dia ikut-ikutan bapaknya menghina Mas Wapres. Oke, sebentar. Sekarang sudah bukan Cak Nun saja yang menyebutkan Fir'aun, tapi juga Pak Purbaya itu ya mengatakan Fir'aun juga tuh. Kapan itu? Tatkala cukai rokok dinilai terlalu tinggi. Nah, Fir'aun loh begitu, ada bahasanya tuh. Kepada siapa? Kepada pemangku kebijakan, pengambil kebijakan, yang mana secara langsung itu dikuasai saat itu oleh Sri Mulyani, secara tidak langsung itu adalah atas kebijakan Jokowi begitu. Setidaknya di dalam menjadikan Sri Mulyani menjadi Menteri Ekonomi yang tidak diganti-ganti ya. Nah, ini poin ya. Jadi bukan hanya Cak Nun saja yang menyebutkan Fir'aun itu. Walaupun hinaannya itu dibalut dengan kata-kata bijak.
seolah-olah dia itu bijak dalam menyikapi persoalan kebencian masyarakat terhadap Mas Gibran. Sebentar, ya itu selalu kebencian permasalahannya itu. Substansinya tidak pernah dibahas. Substansinya itu Gibran ini sebagai simbol keruntuhan demokrasi Indonesia. Itu substansinya. Kenapa itu tidak dibahas? Selalu permasalahannya itu kebencian. Hai anaknya Cak Nun, ketahuilah bahwa yang mencintai Mas Gibran itu sangat banyak. Oke. Hampir di seluruh Indonesia. Kemanapun Mas Gibran berada, melangkah, turun menemui masyarakat, pasti sambutannya luar biasa. Oke, itu saya sepakat ya bahwa banyak yang mendukung Gibran, ya. Tapi tidak bisa menafikan juga yang merasa kecewa dengan sikap politiknya Pak Jokowi terhadap Gibran itu juga banyak. Nah kemudian apabila yang dijadikan patokan itu Gibran kemana-mana selalu banyak yang menyambut, ya bukan hanya Gibran, ya Habaib juga demikian, kemana-mana selalu banyak yang menyambut. Kalau patokannya suka-sukaan begitu, itu tidak menjadi patokan bahwa seseorang itu diterima luas. Permasalahannya di sini bukan suka atau tidak suka kepada Gibran, permasalahan di sini adalah iklim demokrasi yang tersederai. Itu permasalahannya, dan ini tidak pernah dijawab secara substansial oleh termul-termul itu. Apakah Anda merupakan salah satu orang yang was-was dengan keberadaan Mas Gibran? Sehingga Anda membuat statement-statement yang menurut saya statement yang selayaknya tidak diungkapkan oleh seorang anak muda juga ketika menanggapi sesama generasinya maju untuk membangun negeri. Kalau Anda menganggap bahwa Mas Gibran tidak layak. Oke, sebentar. Apakah Mas Sabrang ini termasuk orang yang was-was? Saya rasa ya, termasuk saya juga, begitu. Termasuk orang yang was-was melihat Gibran ini. Kenapa? Karena tadi Gibran itu adalah ikon keruntuhan demokrasi Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian 2, ikon pelangap-pelongo. 3, ikon keruntuhan intelektual. Ya, di ruang kerjanya itu bukan buku yang dikoleksi itu Tamiya. Itu banyak sekali permasalahannya Gibran ini, makanya kita was-was, kita khawatir. Yang mana kemudian banyak orang yang menyukai, justru kita lebih khawatir lagi. Memang demokrasi itu permasalahannya permasalahan populis, iya. Tetapi saya pernah mengatakan begitu ya, Pak Jokowi ini mengeksploitasi kebodohan dan mengeksploitasi kemiskinan. Sehingga memang secara populer dia itu populis. Yang mana saya mengatakan Pak Jokowi ini memiliki kecerdikan tersendiri, begitu. Saya mengatakan itu. Dan ini kekhawatiran, iya, dan kita bisa menyuarakan kekhawatiran kita, iya, ya. Karena dengan apa lagi kita bisa berbuat begitu? Kita memiliki kekuatan juga tidak. Dan TJ anak Termul ini memiliki hak jawab, betul. Dan kita melihat kekonyolan hak jawab itu. Kita teruskan ya, mundur dulu sedikit nih. Selayaknya tidak diungkapkan oleh seorang anak muda juga ketika menanggapi sesama generasinya maju untuk membangun negeri. Kalau Anda menganggap bahwa Mas Gibran tidak layak sebagai wakil presiden, tentunya Anda bisa memberikan kami gambaran diri Anda sendiri. Apakah Anda layak? Apakah Anda layak memimpin sebuah keluarga? Apakah Anda layak memimpin sebuah RT? Apakah Anda layak memimpin sebuah RW? Mas Gibran sudah pernah menjadi wali kota dan itu teruji. Sebentar ya, kenapa logikanya ke sana? Ini ada seseorang yang mana seseorang ini mengkritiki pemimpinnya dari berbagai macam segi, kemudian kenapa malah balik nanya, kamu sanggup nggak begitu? Lah jawabannya yang lebih sanggup daripada Gibran itu banyak, meskipun Mas Sabrang misalkan bukan salah satunya. Itu jawabannya mudah sekali begitu. Lah kenapa kalau misalkan kita memang tidak memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin, tapi kita tahu syarat-syarat pemimpin yang bagus dan kita juga meyakini pemimpin yang bagus itu kualifikasinya ada pada selain diri yang mengkritiki, dalam hal ini misalkan Mas Sabrang. Mas Sabrang ini beliau memiliki visi ya, bahwa pemimpin yang baik itu seperti ini dan seperti itu. Kemudian melihat Gibran itu tidak berkualifikasi untuk menjadi seorang wakil presiden, kemudian mengkritik. Lah, meskipun Mas Sabrang ini beliau itu tidak qualified untuk menjadi seorang wakil presiden misalkan, tetapi kan beliau bisa menunjuk orang-orang yang lebih qualified daripada Gibran itu. Ya, banyak yang lebih berkualifikasi daripada Gibran. Kok ke situ argumennya? Lucu Termul ini.
kota Solo menjadi berubah drastis. Sebentar, ini kemudian si TJ ini akan menyebutkan kenapa Gibran itu layak menjadi wakil presiden dan alasannya lucu. Sebuah keluarga. Apakah Anda layak memimpin sebuah RT? Apakah Anda layak memimpin sebuah RW? Mas Gibran sudah pernah menjadi wali kota dan itu teruji. Kota Solo menjadi berubah drastis, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ini membuktikan bahwa Mas Gibran punya kinerja yang bagus, punya kualitas dibandingkan Anda. Oke, sebentar. Nah, ini pun logika yang tidak kena juga begitu ya. Kenapa saya katakan tidak kena? Begini. Si TJ ini di sini berarti kan mengatakan bahwa seharusnya yang mengkritiki itu memiliki kualifikasi itu. Itu dari lazimnya, dari konsekuensi apa yang dikatakan oleh si TJ ini. Yang mana TJ ini tidak melihat Mas Sabrang ini memiliki kualifikasi itu. Jangankan untuk menjadi wakil presiden, menjadi RW saja punya nggak begitu kualifikasinya. Untuk memimpin keluarga punya nggak? Mungkin belum menikah nih Mas Sabrang ini ya. Untuk menjadi sebuah kepala keluarga bisa nggak? Menjadi RW bisa nggak begitu? Nah, Gibran ini sudah teruji sebagai apa? Sebagai gubernur Solo, dan dengan klaim bahwa Solo ini memiliki perkembangan yang pesat setelah Gibran itu menjabat. Oke, ini ya pola pikir seperti ini kenapa tidak dipakai waktu Gibran mau jadi gubernur? Ya, apakah Gibran itu pernah jadi RW? Kan enggak. Apakah Gibran itu pernah jadi RT saja begitu? Kan enggak. Ya kan jualan martabak kalau nggak salah itu Gibran itu. Tapi ya menurut TJ ini saat Gibran menjadi gubernur dia berhasil. Berarti kan bisa tuh loncat jadi gubernur langsung dan berhasil menurut pikiran dia. Lah kenapa Mas Sabrang ini harus memiliki kualifikasi sebagai seorang RW atau sebagai anggota sebagai kepala keluarga? Lah bisa saja jadi wakil presiden itu lebih bagus daripada Gibran. Kan demikian. Ya, permasalahan substansialnya bukan di situ. Yang mana kemudian apabila Gibran ini dia dianggap sukses sebagai gubernur Solo, gubernur wali kota itu ya. Wali kota ya, bukan gubernur tuh. Gubernur Jawa Tengah. Sebagai wali kota Solo misalkan. Gibran ini dia sukses sebagai wali kota Solo. Pertanyaannya kemudian barometer kesuksesannya itu apa? Dan kalau misalkan memang bisa mengeluarkan data-data, oke lah, itu berhasil. Tetapi bukankah kalau misalkan dipimpin oleh selain Gibran juga bisa lebih berhasil daripada itu? Meskipun memang data faktanya tidak ada. Data faktanya tidak ada. Dan keadaan kesuksesan seorang Gibran, kalaupun memang benar memimpin Solo, itu tidak menjadikan Gibran ini memiliki justifikasi di dalam pelanggaran etika demokrasi. Tetap saja itu bermasalah. Jadi substansinya kenapa tidak pernah dibahas oleh termul-termul ini? Yang mana kan kita bisa berdebat sebetulnya apakah Gibran itu betul-betul sukses sebagai seorang wali kota begitu. Ya, kita juga bisa berdebat di situ. Kalaupun ia tidak menjadikan hal itu sebagai justifikasi, sebagai pembenaran apa yang dilakukan oleh Jokowi terhadap Gibran ini. Memasukkan sebagai wakil presiden, kemudian sudah ada lagi di belakangnya intervensi KPU, intervensi MK, kemudian di belakangnya juga ada intervensi kekuasaan yang sampai mengatakan dukung Jokowi Gibran 2 periode dan lain sebagainya. Itu tidak pernah dibahas secara substansial oleh termul-termul ini. Anda memang menciptakan banyak sekali lagu-lagu, dan sama seperti Ahmad Dhani, sama seperti Chrisye, sama seperti Titiek Puspa, yaitu seniman-seniman yang kami junjung tinggi karya-karyanya. Hanya saja Anda memiliki karakter sifat seperti ayah Anda, yaitu sebagai seorang pembenci yang membalut kebencian dengan kata-kata bijak dan agamis. Oke, kenapa selalu menebar kebencian itu kata-kata benci, kenapa kok perkataannya tidak dibahas begitu? Saya yakin ya Cak Nun ini tidak memiliki kebencian, Mas Sabrang juga tidak memiliki kebencian. Salah kalau pola berpikirnya seperti itu. Kita ini memiliki kekhawatiran dan kita ini memiliki pola pikir, yang mana pola pikir itu akhirnya kita bangun untuk menggapai kepada suatu kesimpulan. Kesimpulannya Gibran harus turun. Kenapa tidak itu yang dibahas? Dan kalau misalkan hai kamu DJ anak termul memang memiliki argumen atau counter argumen terhadap argumen-argumen yang diberikan oleh Cak Nun misalkan, atau Mas Sabrang misalkan, atau siapapun yang menghujat Gibran secara filosofis, kamu punya argumen itu kemudian bisa meyakinkan kita bahwa kita yang salah, selesai kok perkara itu. Ya,
Selesai. Dan kita pemikir, kita itu berpikir ini ada perkara yang mana seharusnya demikian, tapi kalau tidak demikian, nah ini di belakang ini pasti ada sesuatu, yang mana sesuatu inilah yang kita bahas. Bukan masalah cuman benci membenci, bukan. Ya, kenapa harus ke sana? Kalau saya pikir-pikir, Anda tidak lebih buruk, Anda tidak lebih baik dari siapapun yang membenci Mas Gibran. Setelah saya pikir-pikir, Anda tidak lebih buruk. Salah. Tidak lebih baik. Begini Tija ya, kalau kamu pikir-pikir itu, kamu harus punya pola pikir. Nah, pola pikir kamu itu apa? Wong cuman ngomong membenci Gibran, yang ingin Gibran lengser, lawan politik Gibran, terus aja ke situ. Apa pola pikirnya? Filosofi kamu itu apa? Ya, logika kamu itu logika siapa yang kamu pakai? Logika yang mana? Silogisme dipakai apa enggak sama kamu itu? Ya. Kebencian terhadap Mas Gibran itu seharusnya Anda ungkapkan, tidak usah dibalut-balut, tidak usah ditutup-tutupi dengan kata-kata bijak. Seolah-olah Anda ini lebih baik dari Mas Gibran. Kami semua tahu kualitas Anda, kami semua tahu, kami pecinta Mas Gibran, tahu siapa Anda. Nah justru itu, kalau logikanya sudah logika cinta, nggak bakalan pernah salah. Makanya nilai-nilai kritis yang kami ungkapkan mau bagaimanapun akhirnya memang percuma untuk termul-termul ini, karena logikanya sudah logika cinta. Dan mereka menganggap tatkala kita itu memberikan sebuah argumen yang secara politik misalkan bisa merugikan atau secara kredibilitas bisa merugikan, mereka anggap itu sebagai sebuah kebencian. Nggak ada kok belah dada kita, tidak ada kebencian terhadap Gibran itu. Ya, ini permasalahan filosofis. Ini permasalahannya adalah permasalahan konsistensi di dalam bernegara sebagai sebuah negara demokrasi, begitu. Kemudian isunya adalah isu etik, bukan isu-isu benci cinta. Enggak ada kok. Demokrasi pada akhirnya menjadi politik cinta dan benci, ini merepotkan lagi. Jadi jangan berharap dengan Anda membuat konten seperti ini Anda akan dipandang lebih hebat dari Mas Gibran. Justru Anda menguliti diri Anda sendiri bahwa seseorang yang menurut kalangan Anda adalah orang yang patut dibanggakan, seorang anak muda yang sudah mempelajari ilmu tasawuf tingkat tinggi, di mana Anda pernah menjadi ateis, kemudian taubat, kemudian menjadi ahli tasawuf katanya ya. Tetapi kualitas Anda seperti ini, dan kami pendukung Mas Gibran yang jumlahnya tidak sedikit, yang tersebar di seluruh Indonesia, jadi semakin yakin bahwa siapa saja yang menghina Mas Gibran, merendahkan Mas Gibran, mentertawai Mas Gibran adalah orang-orang yang tidak layak untuk didengarkan suaranya. Terus ini yang menebar kebencian itu siapa pada akhirnya? Yang kemudian kebencian itu dibalut dengan kata-kata yang berintonasi rendah, ya, berharmoni. Saya yakin orang-orang yang membenci Mas Gibran pada akhirnya kata-katanya tidak layak untuk didengarkan. Ya itu mah api-api conge kalau kata orang Sunda mah, pura-pura budek itu. Punya logika nggak? Kalau punya logika jangan, kalau tidak punya logika jangan berpikir. Kalau obrolannya dari awal sudah cinta benci, ya yang membenci Mas Gibran loh kok benci lagi, ya kita ini sebagai pecinta Mas Gibran yang tidak lah kok Gibran dicintai, ya saya serahkan kepada yang menonton lah ya. Kalau memang misalkan mau memakai pola pikir, ya sudah bisa melihat arahnya orang-orang termul ini kemana. Silahkan Anda bernarasi apapun untuk merendahkan Mas Gibran, tapi kami, pendukung Mas Gibran, tidak akan bergeser sedikit pun dari mencintai Mas Gibran dan bapaknya. Terima kasih. Ya lah, sama-sama lah, ada bahan obrolan. Jadi begitu ya. Yang selalu saya kampanyekan itu adalah berpikir dengan objektif. Karena dengan berpikir objektif inilah orang yang salah akan terlihat salah, kemudian orang yang benar akan terlihat benar. Kalau Anda melihat misalkan di dalam argumen-argumen yang saya bangun, yang mana kemudian tidak sejalan dengan Anda yang memang masih mendahulukan cinta benci, ya memang itu konsekuensi begitu ya. Bukan berarti saya selalu benar, tetapi insya Allah saya itu selalu konsisten.
kadang-kadang ya kesalahan itu bisa terjadi dari konsistensi, itu kesalahan bisa terjadi misalkan dari apa, dari kurangnya data misalkan, atau dari data yang memang tidak relevan, atau memang misalkan dia itu sesuatu yang terlalu cepat dianggap sebagai sebuah fakta misalkan. Itu bisa terjadi meskipun kita ini memiliki pola pikir yang konsisten, yang ajak begitu. Itu kesalahan masih bisa terjadi, apalagi kalau tidak memiliki pola pikir yang konsisten. Ya, saya tidak anti kritik begitu. Silahkan kritik, dan saya juga tidak anti mengkritik siapapun. Ya, Gus Baha pernah saya kritik, Adi Hidayat ya demikian pernah saya kritik, kemudian Ar-Razi Hasyim demikian pernah saya kritik. Siapa lagi? Beberapa permasalahan Ustadz Abdul Somad juga saya tidak setuju. Kemudian dengan beberapa permasalahan misalkan seperti Kiai Idrus Romli di dalam menyikapi Wahidiyah misalkan saya juga tidak setuju. Ya, kita bisa berdebat di situ, tapi kan tidak karena kita ini tidak suka sama seseorang, kemudian semua yang dikatakan oleh orang ini salah semua, kan enggak begitu. Kita lihat pada salah satu permasalahan yang partikular. Itulah belajar kita di dalam berpikir. Nah, apa yang dikatakan Mas Sabrang ini, itu kan dia memiliki konstruksi di dalam pemikirannya. Kok kenapa tiba-tiba langsung dicap pembenci dan kemudian mengaku sebagai pecinta si DJ anak termul ini? Ini sangat mengkerdilkan pola pikir dan membuat berpikir itu dia menjadi tidak penting begitu. Yang akhirnya yang menjadi penting itu adalah cinta dan benci. Apabila kita sudah bisa berpikir, yang mana berpikir ini tidak akan bisa terjadi apabila kita tidak memiliki polanya, kita tidak memiliki logiksnya. Kalau dalam bahasa saya mantiknya begitu, kita tidak memiliki polanya, ya sampai kapanpun kita tidak akan bisa berpikir objektif. Dan kalaupun sudah punya, itu pun belum tentu benar terus begitu. Makanya kita butuh dialektika. Demikian. Dan salah satu ciri ya kedewasaan di dalam demokrasi itu adalah kedewasaan di dalam berdialektika, bukan hanya menyebar cinta dan benci seperti ini. Berbahaya bagi negara kita begitu. Demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit banyak. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.